Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pemberitaan firman Sabda Tuhan untuk kita pada ibadah sore hari ini di perayaan Paskah Kebangkitan Yesus, tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 25, diawali dari ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan kebangkitan Yesus hari ini, pada perayaan Paskah, satu pertanyaan penting yang sering diajukan kepada kita untuk meyakinkan iman percaya kita dalam kebangkitan Yesus adalah, apakah bukti Yesus itu telah bangkit? Alkitab sesungguhnya memberikan catatan yang cukup luas tentang bukti fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus di kitab-kitab Injil dan surat-surat Rasul Paulus, untuk meyakinkan gereja mula-mula, gereja perdana, supaya mereka tidak ragu, mereka tidak sangsi, mereka tidak enggan untuk meyakini dengan penuh kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban, dalam sejarah kemanusiaan, dan itu tentu harus diikuti dengan fakta-fakta yang dapat meyakinkan setiap manusia di setiap zaman, supaya mereka sungguh-sungguh memegang teguh iman percaya kepada kebangkitan Yesus. Beberapa fakta yang dapat dibuktikan bahwa Yesus bangkit menurut catatan Alkitab yang otentik dan dapat kita percayai adalah batu yang terguling, dan itu dapat menjadi bukti yang kuat tentang kebangkitan Yesus, serta kubur yang kosong, tidak ditemukan lagi Yesus ada di sana. Dan kemudian saksi-saksi pertama, perempuan-perempuan yang setia sejak awal dalam masa krisis, mereka tetap memegang teguh
keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus yang telah mengajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran iman kepada mereka, sehingga mereka tidak sedikit ragu pun. Bahkan di pagi yang sangat ketika fajar menyingsing di subuh yang masih gelap, mereka telah pergi ke kubur Yesus dan melihat batu sudah terguling dan kubur itu kosong. Dan mereka bertemu dengan Yesus dan Yesus memberi salam bagi mereka. Dan itulah perjumpaan awal antara Yesus setelah kebangkitannya dengan perempuan-perempuan yang kemudian ditugaskan, disuruh untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya sampai mereka bertemu di Galilea. Ambang dan inang ini penting di tengah-tengah kehidupan kita dalam sebuah zaman yang kita sebut zaman yang diimbuhi dengan kata open society, masyarakat terbuka. Pengetahuan yang semakin gampang untuk diakses, masyarakat yang semakin kritis. Orang tidak mudah menerima apapun, selalu ditanya, selalu ingin tahu, selalu ingin memahami sesuatu sebelum menyatakan sebuah iman kepercayaan yang diakui, dinyatakan. Karena itu kepada generasi-generasi muda, supaya kita tidak ragu dan tidak sangsi dengan kebangkitan Yesus itu, kita jangan mau disesatkan oleh pandangan-pandangan spekulatif yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus tidak nyata. Itu hanyalah sebuah bayangan, itu hanyalah sebuah imajinasi yang tidak nyata dan tidak aktual. Alkitab memberikan fakta-fakta sejarah yang boleh kita baca sebagai kitab yang telah diwariskan dan diturun alihkan selama ribuan tahun dari generasi Kristen gereja perdana hingga generasi Kristen gereja di abad 21 ini. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan umat yang sedang mengalami sebuah krisis. Di masa itu, tidak hanya di masa sekarang, pada masa dahulu pun krisis pangan adalah sebuah ancaman yang dapat melumpuhkan sebuah bangsa. Makanan-makanan yang tidak dapat didistribusikan dari satu tempat ke tempat lain atau oleh penguasa membatasi distribusi makanan, itu akan mengancam jiwa orang-orang yang tinggal di berbagai daerah. Maka mereka akan mengalami bencana kelaparan. Bahkan mungkin banyak yang akan menjadi korban karena kurangnya makanan yang didapatkan oleh masyarakat di tempat tertentu. Karena itu pada masa teks kita ini, makanan menjadi sebuah alat untuk melumpuhkan sebuah bangsa, untuk menundukkan sebuah bangsa ketika mereka sedang menjalani sebuah perang terbuka. Maka daerah-daerah tertentu dicoba untuk diblokade supaya makanan tidak dapat sampai ke tempat-tempat musuh, sehingga kelompok yang diperangi akan lumpuh dan tidak dapat memiliki tenaga kekuatan untuk dapat melawan bangsa yang menundukkannya. Kita melihat itu sekarang di jalur Gaza, bagaimana kota itu diblokade dengan makanan-makanan yang kurang dan masyarakat yang diisolasi sehingga mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Dan kita lihat dari berita-berita begitu sulitnya mereka untuk mempertahankan kehidupan karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan makanan-makanan itu. Di nats kita ini yang digunakan oleh Nabi Yesaya untuk menyimbolisasi, memberikan sebuah gambaran bahwa di tengah-tengah ancaman umat Israel, bahwa mereka akan sedikit mendapatkan makanan, suplai makanan itu, Tuhan akan menubuatkan sebuah perjamuan
bahwa Tuhan sendiri akan memberikan makanan yang bergemuk, makanan yang bersumsum, bahkan anggur-anggur yang baik, supaya mereka boleh menikmati sukacita ketika Allah turun, ketika Allah mengintervensi kesulitan, penderitaan, kesusahan mereka. Ketika ratapan, teriakan, seruan umat didengarkan oleh Tuhan, maka hambatan, penderitaan, kesulitan, bahkan masalah yang mereka hadapi berhubungan dengan sulitnya mendapatkan bahan makanan pun, Tuhan akan dapat menjawab. Tuhan akan dapat mewujudkan impian-impian mereka yang telah lama dinaikkan dalam doa mereka. Trauma komunal karena begitu sulitnya untuk mendapatkan suplai makanan, Tuhan sendiri akan menjawab berbagai teriakan, berbagai seruan mereka minta tolong, seperti yang disampaikan dalam nats kita ini. Bahkan di gunung Tuhan, maka Tuhan akan mengoyakkan tadi, dan segala perkabungan mereka itu akan dibuka di selubungnya. Tuhan sendiri akan bertindak untuk memerangi musuh-musuh, untuk mengambil, untuk menjauhkan segala penderitaan yang sedang mereka hadapi, untuk mengangkat segala teriakan, segala kegalauan, kerisauan, penderitaan, kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Tuhan yang akan mengambil semua, dan bangsa-bangsa yang bersama-sama dengan Israel yang mengalami kesulitan dan penderitaan pun akan dapat lepas dari berbagai selubung, berbagai penderitaan, perkabungan-perkabungan yang sedang mereka hadapi, dan maut untuk seterusnya akan dihapuskan, dan mereka akan bersukacita karena air mata mereka dihapus oleh Tuhan. Persis ini menggambarkan apa yang disampaikan dalam Wahyu 21 ayat 4. Ketika orang-orang percaya di masa gereja mula-mula menghadapi penderitaan, persekusi, penganiayaan, dan berbagai upaya-upaya untuk memusnahkan orang-orang Kristen, mereka terus meratap, berdoa, meneriakkan teriakan mereka minta tolong kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah pertolongan satu-satunya, kekuatan yang dapat diharapkan untuk memampukan mereka melewati segala ancaman, melewati segala penderitaan, segala kesulitan-kesulitan dalam hidup, karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang mampu untuk menjawab segala penderitaan mereka. Dan akan terbukti bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Apa yang mereka nanti-nantikan segera akan terjawab, karena tangan Tuhan yang begitu baik akan menolong, akan menyelamatkan mereka, akan membawa mereka lepas dari penderitaan dan kesusahan. Dalam konteks kehidupan Israel, maka akan ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, mereka akan bebas dari penjajahan Babel, penjajahan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Mereka akan selamat dari berbagai penderitaan yang telah lama membebani kehidupan mereka, menyebabkan penderitaan mereka. Dalam konteks perayaan Paskah pada hari ini, nas ini sangat persis menggambarkan tentang semangat spirit pesan dari kebangkitan Yesus hari ini yang kita rayakan. Betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan bersedia untuk mengorbankan hidupnya, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Segala perkabungan dikoyakkan, diangkat, dan hidup yang baru dijanjikan kepada kita, yaitu keselamatan dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam terang semangat kebangkitan Yesus, kita diingatkan dengan sebuah pesan yang tidak hanya bersifat simbolik dan hanya bersifat instrumentalia dan romantisme, bahwa perayaan kebangkitan Yesus hanya ada pada pemahaman perasaan kita saja, hanya pada perasaan afeksi kita. Lebih daripada itu, kita mau memaknai kebangkitan Yesus
menyadarkan kita, membaharui sikap hidup kita, mengubah masa depan kita, mengubah nilai-nilai yang kita anut dalam hidup kita. Bila hari-hari ini kita sering tunduk dengan segala keputusasaan, tunduk dengan sikap menyerah, tunduk dengan sikap hanya menerima keadaan begitu saja, dan kita tidak pernah bangkit untuk melawan segala musuh-musuh kita, iblis yang seringkali melumpuhkan, membuat kita tidak berdaya. Maka pada hari ini dalam semangat kebangkitan Yesus, sebuah pesan yang sangat penting bahwa Yesus bahkan telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu, menundukkan dosa-dosa itu, membarui kita, memberikan janji keselamatan bagi kita. Maka kita orang-orang Kristen yang telah menikmati kasih sayang Allah Bapa, kita harus bangkit dengan semangat yang baru. Para perempuan-perempuan yang cukup lama dalam sejarah peradaban dunia ini seringkali kurang mendapatkan ruang dan tempat yang luas untuk pengembangan diri mereka, untuk partisipasi yang luas bagi kiprah para perempuan. Melalui terang kebangkitan, Yesus memberikan pesan melalui Injil dan melalui kitab-kitab dari Rasul Paulus bahwa dengan semangat kebangkitan Yesus, kepada kita sedang diingatkan bahwa perempuan juga memiliki kiprah dan peran yang tidak boleh tertinggal dari para pria atau laki-laki. Wanita justru menjadi saksi-saksi pertama Yesus. Perempuan justru saksi-saksi yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Para perempuan justru dengan konsisten menunjukkan sikap Kristiani mereka yang tetap setia, bahkan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah sebuah keadaan yang membuat orang lain pada tertidur, pada bersembunyi. Mereka tidak dapat menunjukkan diri mereka karena mereka sudah dihantui oleh rasa takut, oleh rasa terancam. Tetapi para perempuan dengan kekuatan yang penuh yang bersumber dari Tuhan, mereka tetap dapat menunjukkan cinta kasih kesetiaan mereka kepada Tuhan melalui semangat Paskah. Dan hari ini dalam terang Paskah dan dalam setiap perayaan yang dilakukan setiap tahun, para perempuan selalu kita tempatkan di garda depan dalam perayaan Paskah. Di perayaan Paskah lah mereka merayakan kebangunan wanita atau parheheon perempuan, untuk memberikan pesan kepada semua orang, bukan hanya kepada warga jemaat, juga kepada perempuan, supaya mereka tidak menjadi perempuan-perempuan yang mudah menyerah, perempuan-perempuan yang hanya memakai rasa melihat setiap tantangan di tengah-tengah gereja, tetapi menggunakan hati, menggunakan keyakinan, menggunakan pesan Alkitab untuk selalu mengobarkan semangat mereka, supaya mereka sungguh-sungguh berkobar di dalam sukacita karena Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Karena itu hari ini dalam tema yang menjadi inti perayaan Paskah kita, bersukacita karena keselamatan. Kita patut bersukacita hari ini karena keselamatan yang bersumber daripada Yesus Kristus, Allah yang telah mengalahkan maut dan kematian. Yesus yang telah bangkit, yang telah membuktikan bahwa dia menundukkan kuasa maut dan kematian. Yesus telah membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia ingin membawa kita kepada sebuah tujuan iman kita, sebuah destinasi iman kita, itu sorga, dengan keselamatan yang dapat kita peroleh melalui karya Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Karena itu marilah sebagai orang-orang percaya, hari ini kita disemangati untuk bangkit dalam memotivasi, mendorong, menyemangati hidup kita di semua aspek. Di tengah-tengah pekerjaan, jadilah pekerja-pekerja Kristiani yang selalu memiliki semangat, memiliki inspirasi, memiliki satu
visi yang selalu mendorong kita untuk bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Jangan lemas, jangan mundur semangat kalau sudah menjelang akhir bulannya. Udah lemas lah, lama kali gajiannya. Tapi sebagai pekerja Kristiani harus semangat. Yang sekolah juga begitu. Kalau sudah mulai sekolah hari Senin harus semangat sebagai prajurit Kristus, militia Kristi. Ya, prajurit Kristus yang telah menikmati, merasakan kebangkitan Yesus harus menjadi anak-anak sekolah yang memiliki semangat, memiliki daya juang yang penuh, dan memiliki disiplin, memiliki tekad dengan mengatakan long life education, pendidikan sepanjang hidup, tidak menyerah. Seperti yang sering saya katakan di khotbah di remaja, kalau belum dapat, sudah dicoba dibaca, coba lagi kedua kali, belum dapat amang, coba lagi 3 kali, belum dapat, coba lagi 4 kali, belum dapat 5 kali, belum dapat 10 kali, belum 12 kali. Kalau 12 kali itu sudah pasti dapat. Tapi seringkali kita mudah menyerah. Jadi kalau mudah menyerah itu masih pikiran yang dikubur. Kita masih menganggap Yesus itu masih dikubur. Batu belum terguling, kubur belum kosong. Hari ini sudah kosong kubur itu. Batu sudah terguling. Kita tidak lagi berpikir dalam kerangka kubur yang masih tertutup, batu yang belum terguling, tapi sudah bangkit mengalahkan segala kuasa-kuasa yang sering melumpuhkan, membuat kita selalu berpikir di masa lalu, berpikir di hari-hari yang sudah kita lewati. Sebagai anak Tuhan, dengan semangat kebangkitan, kita bangkit menatap masa depan. Tidak ada barrier yang tidak dapat diatasi. Tadi saya katakan kepada pelajar, 10 kali belum dapat, coba 12 kali, belum 15 kali, belum 20 kali, masih belum, teruskan lagi. Pasti akhirnya itu nelotok dia, tersimpan di mana? Di otaknya itu nggak akan pergi lagi, itu udah akan di situ itu. Tapi kalau hanya sekali aja udah malas, udah baca 2 kali, belum dapat 3 kali, udahlah, itu rahmat ya. Dan nanti ujian dibakar aja lah bahan-bahannya itu supaya bisa bisa ingat di otak, katanya. Jangan seperti itu. Itu masih iman orang yang masih dalam kubur itu ya. Pikirannya masih lama, tapi iman kita sekarang sudah apa? Yesus bangkit, katanya ya. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Kita harus bersyukur karena kebangkitan Yesus ini menjadi modal yang akan menjadi pendorong, penyemangat, inspirasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana pesan Nabi Yesaya tadi, yang dinanti-nantikan itu telah tiba. Mereka telah menerima keselamatan daripada Tuhan itu. Dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu bersukacitalah senantiasa setiap arat. Siapa enggak suka kalau selamat dalam hidupnya, kan? Dia sakit beberapa hari di rumah sakit, 2 hari langsung sembuh. Puji Tuhan, saya selamat dari ancaman penyakit yang tadinya didiagnosis dokter ini berat, ini sakit ini. Rupanya 3 hari sudah keluar dari rumah sakit, selamat. Kita luput, dijauhkan dari bencana. Atau kita menghadapi ujian. Kemarin yang sudah mendapat undangan dari universitas negeri, disyukuri. Tapi yang masih mau ujian, silakan dicoba. Semangat. Dengan sisa waktu yang ada, dipelajari kembali. Jangan sekali, 2 kali, itu belum belajar namanya. 10 kali, 15 kali. Kalau sudah 20 kali itu namanya baru belajar. Kalau hanya sekali 2 kali itu belum belajar itu. Belum melotok diulang-ulang, belum 20 kali belum belajar itu. Ya, jadi itu mengubah pemahaman dan falsafah belajar kita ya kepada anak-anak yang masih belajar di sekolah SMA. Ya, semangat kebangkitan itu mendorong kita untuk tidak pernah membatasi waktu untuk belajar hanya sekali 2 kali, terus belum dapat terus sampai bukunya itu apa?
leceknya namanya itu, sampai apa, lusuh bukunya itu, karena terus dia apa, dibuka berulang-ulang, akhirnya itu apa, nyangkut di mana, di otaknya ya. Jadi kalau kami dulu ada pendeta Manurung di sini, kalau kami belajar di asrama dulu, melotok itu sambil kami nyanyiin, karena bahasa Ibrani dan Yunani susah, terus kita nyanyiin. Ke kamar mandi juga kita baca-baca ulang. Kita ke gereja kunjungan atau sedang berminggu, sambil kita baca-baca, kita nyanyikan dengan nyanyian yang mudah kita ingat, mengasosiasikan, menghubungkan, atau kita kode-kodekan, sehingga lebih gampang untuk apa? Untuk nyakut di otaknya itu. Itu baru namanya belajar. Kalau masih sekali dua kali baca belum dapat, nggak bisa dananya. Itu namanya nggak belajar. Itu namanya sedang apa? Sedang bermain-main. Karena itu dengan semangat kebangkitan Yesus, seluruh aspek hidup kita didorong untuk bersemangat, dibarui dengan sebuah sudut pandang yang baru, state of mind, cara memahami setiap hal dengan cara yang baru, cara memahami pergaulan dengan cara yang baru, tidak lagi cara yang lama, sudah tidak di pikiran, di kubur yang masih tertutup dan belum terguling, tapi sudah terguling tadi. Kita membaharui relasi kita dengan sesama kita. Yang melayani di gereja juga diingat kita mau melayani Tuhan, bukan melayani sesama. Jangan dipikir ya atribut-atribut lainnya, tapi dipikir saya melayani Tuhan. Biarlah saya dipakai oleh Tuhan supaya saya bisa menjadi saluran berkat atau alat Tuhan untuk menyatakan anugerahnya kepada kita. Selamat Paskah, mari kita bangkit menapaki kehidupan dengan iman, percaya kita kepada Yesus yang telah memberikan kekuatan baru bagi kita, memberikan semangat, memberikan iman yang teguh kepada kita, sehingga kita selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari besok juga nanti sudah semangat mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas, rencana-rencana kita. Kita tidak pernah mau mengalah, mau menyerah. Kita mau melangkah dengan iman supaya kita dapat memenuhi seluruh harapan kita dalam terang campur tangan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kita selalu harus bangkit menapaki kehidupan kita dalam terang Tuhan. Amin, kita berdoa.